Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para tokoh agama, segenap aparatur kepemerintahan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dalam hal ini tentunya Ketua Panitia Santunan Yatim dan Piatu, dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Guru Pahri beserta seluruh anggota yang lainnya. Juga yang saya hormati wabil khusus Bapak Camat Batu Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Batu Jaya, yang mulia Bapak Tatang Suhada beserta seluruh staf yang lainnya. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Segaran, alhamdulillah hadir. Pimpinan kita Bapak Lurah Haji Rusli SH beserta seluruh keluarga besarnya, yang kita doakan semoga beliau senantiasa selalu mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati segenap keluarga besar Persatuan Pekerja Seni Kerawang Bekasi, yang mohon maaf tidak dapat saya absen karena memang saya lihat balihonya cukup banyak. Juga yang saya hormati segenap para tokoh, para sepuh, para orang tua, wabil khusus yang saya muliakan adik-adikku, para yatim dan piatu yang kita banggakan. Semoga hadir dan kumpulnya kita sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus lil khusus yang saya hormati, apa yang jatuh itu? Yang saya hormati segenap para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan sore hari ini dengan nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat memenuhi undangan daripada keluarga besar Persatuan Pekerja Seni Kerawang Bekasi, di mana beliau sengaja mengundang kita dalam rangka acara santunan yatim dan piatu yang alhamdulillah pada saat ini telah kita laksanakan. Semoga hadir dan kumpulnya kita pada saat ini senantiasa tercatat sebagai nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dawam dan tercurahkan keharibaan paduka alam adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya adalah umat yang setia, umat yang istiqomah menjunjung tinggi ajaran dan syariatnya. Kelak nanti di yaumul qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita yang mulia adalah Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah pada tausiah saat ini tidak lama, insya Allah kurang lebih Pak Lurah Haji Rusli 25 menit 30 selesai. Nanti kita sambung dengan pembagian santunan dan nanti kita tutup dengan doa. Setelah itu kita pulang, karena memang saya tahu bahwa ibu-ibu beserta para anak-anak yang ada di bawah tenda itu, saya tahu dari abis johor udah nungguin. Bener Bu? Bu? Bener abis johor? Lama kok. Entong boro ibu dari abis johor, saya yang belum lama aja udah kagak betah rasanan saya ini. Lama banget Pak Lurah. Insya Allah selesai 30 menit. Nanti ada pembagian santunan yatim, nanti dipimpin oleh ketua panitia santunan yatim. Insya Allah nanti berjalan dengan lancar. Ibu bapak hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum saya bahas tentang masalah tentang santunan yatim, terlebih dahulu saya merasa bangga wabil khusus kepada pekerja seni persatuan dari Kecamatan Batujaya ataupun dari Bekasi, karena apa yang beliau jalankan ini sesuatu yang sangat dianjurkan menurut syariat agama, yaitu agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Kegiatan adalah kegiatan santunan yatim, meskipun itu hanya diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Betul nggak Pak Didi? 1 tahun sekali. Ini merupakan sesuatu pekerjaan yang menurut saya akan mendapatkan rahmat dan maghfirah serta barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi begini, tadi kata Pak Lurah Haji Rusli, sebenarnya nggak pantas lurah beliau mah. Levelnya itu dewan Pak. Karena banyak-banyak lurah yang murah senyum, salah satunya Pak Haji Rusli. Beliau itu lurah yang murah senyum, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Enak dia dilihatnya, ajer wajahnya. Kita doain beliau semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kudu rajin-rajin nyawer. Saya riris sedikit, saya rarat sedikit. Nyawernya bukan nyawer di atas panggung. Ya, nyawernya ngasih yatim atau piatu, begitu Pak. Jadi kalau urusan nyawer ya nyawer, urusan santunan gitu. Adapun pemungutan dana dari setiap ketua kesenian pekerja seni diambil, itu bagus. Jadi ada impak, ada potongan untuk santunan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang namanya anak yatim itu salah satu anak titipan baginda Rasul yang wajib kita sayangi dan wajib kita cintai. Sehingga baginda Rasul katakan bahwa orang yang mencintai dan yang menyayangi anak yatim di surga nanti seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Mudah-mudahan nih pekerja-pekerja seni, biar mohon maaf, barangkali yang namanya manusia kan gampang mencari menilai orang lain. Kadang-kadang dianggapnya penyanyi dangdut, penyanyi organ, kemudian pekerja-pekerja seni dianggapnya itu perbuatan yang gak bagus. Biarin orang mau ngomong apa juga, kan begitu ya. Yang jelas niat kita punya niat baik untuk memberikan kesenangan kepada anak yatim. Mudah-mudahan dengan sedekah yang dikeluarkan untuk anak yatim, dengan harta pekerjaan yang disisihkan sebagian untuk anak yatim, menjadi saksi bahwa kita nanti akan dekat dengan baginda Rasul di alam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Amin ya robbal alamin. Jadi anak yatim itu anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah, sehingga dalam bahasa Quran Allah katakan, tadi korek kita udah baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi dalam bahasa Al-Quran Allah tegaskan bahwa orang-orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan Rasulullah, orang yang mendustakan agama Allah, bukan mereka orang penjudi, bukan mereka orang yang ahli maksiat, bukan mereka orang-orang yang selalu berbuat dosa, tapi orang yang dianggap dusta terhadap agama adalah mereka yang tidak pernah peduli dengan anak-anak yatim. Itu orang yang disebut pendusta agama. Jadi pendusta agama itu adalah bukan orang yang tukang mabok saja, tapi orang-orang yang tidak pernah peduli dengan kepentingan anak yatim. Itulah orang yang disebut pendusta agama. Begitu. Makanya biar pekerjaan kita kesenian jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat bentuk kita, tidak melihat rupa kita. Yang Allah lihat adalah inna qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan kita. Apa artinya? Semoga dengan apa yang kita lakukan pada saat ini nantiasa menjadi satu catatan, menjadi satu saksi bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita cinta terhadap anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Amin ya robbal alamin. Sebab orang yang memberikan santunan yatim itu salah satu fadilahnya, yang pertama Allah akan angkat derajatnya. Amin. Ini mudah-mudahan nih pekerja-pekerja seni yang punya organ, yang punya jaipongan, yang punya pelampang, yang punya sound system, yang punya panggung, yang punya kameramen, yang jadi biduan, yang jadi tukang suling. Ada tukang suling, kang suling ada, yang tukang keyboard, yang tukang nonton, yang tukang foto, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Sebab anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang mencintai anak yatim, Rasul menjanjikan akan dekat dengan beliau di alam sorga nanti. Alhamdulillah. Pertama, diangkat derajat. Yang kedua, orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim, wa qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras, orang yang hatinya beku, orang yang hatinya mati, ketika dia melihat anak yatim, hatinya akan luluh lantah menjadi hati yang lembut, hati yang penuh dengan hidayah. Amin. Artinya semoga pekerja-pekerja seni ini bukan hanya memikirkan kesenian, tetapi rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian bagaimana setelah kita tahu fadilah dan keutamaan orang-orang yang mencintai anak yatim, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakan harta anak yatim? Ini yang kita ngeri. Baik-baik, baik-baik, baik-baik. Orang yang suka memakan harta anak yatim, Allah katakan bahwa dia seolah-olah makan bara api neraka. Na'udzubillahi min. Makanya saya acungin jempol dua buat Guru Fahri beserta panitia yang lainnya. Beliau katakan acara santunan yatim ini adanya panggung, adanya pelampang, dan adanya makanan tidak mengganggu duit anak yatim. Betul? Itu yang menurut syariat agama teh kayak gitu, Pak. Kita ada duit yatim 20 juta, mutlak kasih anak yatim. Kalau kita gunakan selain untuk anak yatim, hukumnya haram, hukumnya haram. Baik-baik, ini mah saya ngasih tahu baik-baik, pegangan tiang biar ada kencengan. Ngeri, ini ngeri, urusan ngeri. Baik-baik ya.
Duit anak yatim itu hati-hati. Kalau memang jatah anak yatim 20 juta, habisin buat keperluan anak yatim. Ustad, saya pengen pakai panggung, bagaimana mak duit yatim? Jangan. Malu kalau pekerja seni urusan acara yatim panggung kudu ngambil duit yatim, malu. Betul? Malu sama Pak Sekcam, malu sama Pak Lurah, malu sama orang kaya. Kalau urusan bayar panggung sampai duit anak yatim kita ambil, hisin, malu. Gampang. Guru Fahri mah nggak usah sibuk, nggak usah pusing. Guru Fahri mengadakan acara kegiatan santunan yatim dari pekerja seni, bagus, toyib, luar biasa, spektakuler, luar biasa. Tapi jangan coba-coba mengganggu duit anak yatim. Baik-baik, baik-baik ya, baik-baik. Saya mau ngasih tahu, baik-baik. Tuh perumpamannya seperti bara api memakan bara api, sehingga di dalam kitabnya ulama, kelak nanti dibangkitkan di alam kubur, ada satu golongan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan giginya becaling, matanya melotot, rambutnya kusam, perutnya penuh dengan bara api neraka. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim yang bagaimana sih Ustaz? Anak yatim yang bapaknya mati, anak yatim namanya. Itu anak yatim, bapaknya mati. Kalau yang lakinya begitu sebutnya janda pirang, kan begitu ya. Ada aja lagunya, heran saya itu segala janda pirang bikin lagu, kan begitu ya. Kalau anak yatim itu yang bapaknya mati, Pak. Ukuran anak yatim yang diberikan santunan sebelum masa balik 15 tahun ke bawah, itu yang dikasih santunan yatim. Bagaimana Ustaz? Di anak yatim janda montok banget, boleh nggak saya santunin? Itu bukan terhitung santunan namanya. Ya itu mah bilang aja hadiah, kan begitu ya. Makanya tuh yang disebut anak yatim itu yang di bawah umur 15 tahun ke bawah, itu yang kudu disantunin. Begitu. Para janda-janda, jompo-jompo tua boleh diberikan santunan. Janda tua, jangan janda muda. Mana itu kameramen? Jangan janda muda. Sebab janda muda mah nggak mati kita santunin, banyak donaturnya. Betul. Makanya tuh yang kudu kita sayangin tuh kayak begitu. Artinya apa? Baik-baik untuk mengelola kegiatan santun yatim ini. Tapi saya yakin dan percaya Persatuan Pekerja Seni Batu Jaya Kerawang Bekasi insya Allah tidak akan mengganggu gugat duit yatim. Urusan panggung, urusan yang lainnya itu pasti banyak donaturnya. Alhamdulillah. Makanya terusin, saya doain semoga Allah angkat derajatnya, amin. Sebab kenapa? Doa anak yatim menggoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mah bukan kesian niat abang-abang ini deprok di lapangan. Saya enggak prihatin saya datang nggak dikasih kopi. Alhamdulillah udah datang kopinya. Yang saya kesianin tuh anak-anak yang kecil, anak-anak yatim dari Tengari nungguin ape asar belum juga rapi. Ustadz ceramah lama mat yang kerok buat Ustadz. Saya pengen pulang belum sembahyang asar. Makanya ini Bang Coklat, ntar saya turun nggak nungguin doa lagi. Saya mau langsung pulang sebab saya ngajar ngaji anak-anak. Gitu ya. Makanya kalau udah buru-buru pikirin bagaimana caranya. Bercanda Pak Lurah, bercanda. Begitu, ini udah jam 4 belum nih? Dikit lagi, 5 menit lagi. Jadi begitu Pak. Anak yatim yang kita itu yang kecil-kecil, bukan yang udah dewasa, yang udah jenggotan, yang udah doyan ngerokok, bukan. Begitu ya. Makanya insya Allah dengan acara seperti ini yakin dan pasti Allah akan turunkan rahmat dan barokahnya buat kita sekalian, amin ya robbal alamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
lana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami Nabi kita tercinta yang diharap belaannya dari semua musibah dunia dan akhiratnya ya Rabb Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami ya Allah dengan sebab keagungan nabimu hasilkan maksud kami hapuskan dosa kami ya Rabb Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Jadi itu aja, mohon maaf Pak Guru Fahri, saya kagak lama-lama sebab Bapak Lurah Haji Rusi juga beliau ntar jam 4 mau OTW, itu ya jangan lama-lama. Itu aja, mudah-mudahan satu, fadilah menyantuni anak yatim akan dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, orang yang menyayangi anak yatim akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang menghardik anak yatim adalah mereka orang-orang yang dianggap pendusta agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bagi para donatur yang terlibat untuk acara ini, semoga diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan milik rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.